Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها أبدا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم utlubul ilma faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa qala aidan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Hadirin jamaah pengajian rutin Jumat malam Sabtu rahimakumullah. Untuk pertama kali mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita bisa bermuwajjahah di majelis yang sangat mubarakah menika. Mudah-mudahan dengan kenikmatan ingkang sampun dipun paringaken dumateng kula panjenengan sedaya betul semangat ibadah datang ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, nambahi syukur kula panjenengan sedaya datang ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Kraten kula panjenengan sedaya dipun takdiraken di majelis yang sangat mubarakah, majelis yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk majelis menika itba datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kula panjenengan sedaya angsal ridhanipun Allah lan ugi syafaatipun baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring petunjuk dumateng kula panjenengan sedaya. Mugia lantaran petunjuk kekali arupi Al-Qur'an Al-Hadis beto kesainan kula panjenengan sedaya lan ugi jamaah terutama keluarga kula panjenengan sedaya supados kula panjenengan sedaya angsal syafaatipun baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaping 3 masuk di bulan Sya'ban menika, alhamdulillah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keranten mulai bulan Rajab nggih seringkali kita dengungkan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan faghfir lana dzunubana. Ya Allah, kalau nyuwun dateng panjenengan supados diberkahi kan nggih di bulan Rajab
nggih, terutama di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah usia kula panjenengan sedaya nyuwun dhateng ngersanipun Allah supados dipun panjangaken ngantos saged menangi Ramadan yang akan datang lan ugi Ramadan yang berikutnya malih. Mudah-mudahan doa kula panjenengan sedaya dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Tetes wau dalu ada sebagian dari saudara-saudara kita yang melaksanakan malam nisfu Sa'ban, malam yang mulia di mana kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Keranten wakilah riwayah ngoten nggih pada malam kemarin menika termasuk catatan amal kula dipun setoraken dening Allah Subhanahu wa taala lan dipun tentukan ngoten nggih termasuk ajalnya dilihat kembali oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kula panjenengan nyuwun dhateng ngersanipun Allah supados dipun tetepaken iman Islam termasuk rezeki ingkang halal ingkang barokah lan termasuk usia ingkang panjang tur barokah li taatillah. Mangkane enten donga napa? Allahumma tawil umri li taatik ngoten nggih. Jadi Allah kula nyuwun dhateng panjenengan dipanjangkan usia krana taat dumateng panjenengan inggih menika Allah Subhanahu wa taala. Kejawi saking menika monggo sareng-sareng mau suratul Fatihah, mudah-mudahan kula panjenengan sedaya sehat nggih. Lindu-lindu insyaallah mugi-mugi diparingi ical dening Allah sehingga kantun ibadah niki kantun nikmati ngoten nggih. Ingkang kagungan napa kemawon nggih insyaallah dengan satu saat ngantos mangke salat Isya nggih menjelang Isya panjenengan istiqomah diniati li'ilali kalimatillah panjenengan penyakitipun dipun angkat dening Allah, diberikan afiah, diberikan kesehatan, diberikan keanugerahan sehingga saged berjamaah ngantos salat Isya mangki sehingga ketika kita pulang dari masjid dengan doa napa pulang dari masjid niku Allahumma ftahli abwaaba fadlik. Ketika wau panjenengan masuk Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Insyaallah panjenengan malah istiqomah doa-doa ngaten menika insyaallah termasuk kita dianugerahi kesehatan, semangat ibadah sehingga manah kula panjenengan saya bunga masih mboten kagungan yatra insyaallah bunga ngoten nggih. Monggo mau suratul Fatihah. Mudah-mudahan keluarga kula panjenengan saya diparingi sehat, engkang wonten rumah sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah, yang mungkin terlilit hutang mudah-mudahan diijabah oleh Allah saged membayar hutangnya, dan mungkin ada masalah keluarga, ada masalah di luar, di pekerjaan, di tetangga kita masing-masing, lingkungan kula panjenengan saya. Mudah-mudahan masalah itu selalu diberikan ya ja'allahu makhraja, jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah berhak memberikan keanugerahan dumateng kula panjenengan sedaya. Liridhoillah wa li syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li karomati Sayyid Abdul Qadir Al-Jilani wa bi barakati murabbir khuna Romo Ahmad Bahru Mawdhuluddin Shalih Al-Mahbub Rahmat Alam wa bi barakati Jamil Auliya Iddisafi Bolo Jawa wa bi barakati jami' abaana wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa nahsu khususan wa liman najtamana ha huna bisababi wa lajli khususan ila ruhi Ki Haji Dahlan Salim Sarkasi wa zawjati Bujai Haja Fatimah Dahlan wa nakhusu khosatan ulamaina fi hadal qaryah, lingkungan Masjid Ar-Raudhah ingkang bau reksa, ingkang berjuang di masjid menika, ingkang wakaf di masjid menika, yang infak berapapun nilainya mudah-mudahan diijabah dening Allah Subhanahu wa taala termasuk amalan sholihah li ijabatil mas'ul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Para jamaah hadirin ingkang minulya, insyaallah menika ngaji pungkasan mun nggih. Jadi untuk berikutnya masih sudah masuk di bulan Ramadan ngoten nggih. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan puasa Ramadan tanpa halangan dengan kesehatan kula panjenengan sedaya dan semuanya bisa melaksanakan sampai penuh 1 bulan. Memohon dumateng kekuatan dening Allah Subhanahu wa taala nggih. Insyaallah ini masih bab salat yang sesi terakhir, jadi barangkali nanti ada yang perlu kita diskusikan, monggo sareng-sareng supaya sama-sama mendapatkan ilmu yang bermanfaat ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa ruwiya 'anil Hasanil Basri rahimahullahu alaihi. Wa ruwiya 'anil Hasanil Basri wa ruwiya lan den ceritaaken wa ruwiya lan den riwayatake 'anil Hasanil Basri saking Hasan Al Basri rahmatullah mugi ngrahmati soma Allah dumateng Hasan Al Basri alaihi ngatasi Hasan Al Basri anin Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu apostune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lil musolli iku kaduwe musolli atawin wong kang salat salatu karomatin utawi 3 karomah ngoten nggih. Yatanatsarul birru nggih pating selebar al birru apa kebagusan ala roksihi ing atase sirahe musolli min ananis samai saking ruangane langit ilal mafriqi hingga piyaan roksihi rambuti musolli wal malaikatulan utawi malaikat iku mahfufatun iku den rubungake min qadamaihi saking delamaan sikile lorone musolli ila ananis samai hingga ruangane langit wa malakun lan utawi malaikat yunadi iku undang-undang nggih. Undang-undang sapa malaikat lau ya'lamul abdu lamun ngertiya sapa kawula al abdu nggih lau ya'lamu lamun ngertiya sapa kawula lau ya'lamul abdu lamun ngertiya sapa kawula nggih al abdu ing wong kang matur sapa abad mayyunaji nggih ing man mang takola mongko ora ngali sapa abad min sholatihi saking sholati abad fahadhil karomatu mongko utawi iki karomah kulluha sekabehane hadhihi lil musolli iku kaduwe wong kang salat fayambagi mongko sayukjo ayyadifa apa yen to ngerti sapa musolli qadra ing kira-kirane salate musolli salatihi qadra salatihi ing kira-kira salati musolli wa yahmadallaha ta'ala lan muji sapa musolli Allah ta'ala ing Allah ta'ala alama manna krana yen to paring kaanugrahan sapa Allah alaihi ing atase musolli wa waffaqahu lan paring pitulung sapa Allah ing musolli lidzalika marang bisa salat iki diriwayataken saking Hasan Al Basri rahimahullahu taala. Hasan Al Basri nggih angsal cerita saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panjenenganipun dawuh kang artine niku wau lil musolli salasatu karomatin. Jadi orang yang sholat itu khususnya sholat maktubah nggih, sholat yang 5 waktu menika niku mempunyai 3
karomah. Jadi mboten wali tok nggih sing kagungan karomah. Jenengan istiqomah salat itu diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama adalah kebagusan pating selebar ono ing siroe saking ruangan langit hingga piaan rambut sirai. Dikatakan teng mriki niku wau bahwa yatanatharul birru ala ra'sihi min ananis sama'i ilal mafriki ra'sihi. Dados wong kang salat niku diberikan oleh Allah kebaikan-kebaikan yang ada di roksun, bisa dikatakan kepala ataupun kulit kepala, sya'run rambut kan ngoten nggih. Jadi itu ada kebaikan-kebaikan yang ada di atas kepala kita. Itu banyak kebaikan-kebaikan sehingga andekan rambut kita itu misalnya dipiak ngoten nggih. Kebaikan-kebaikan itu tidak bisa dihitung sejumlah nilai rambut kula panjenengan sedaya. Sehingga ketika kena angin rambut kula panjenengan sedaya niku kelihatan. Coba panjenengan bisa menghitung rambut kula panjenengan sedaya niku hampir tidak bisa. Artinya orang yang soleh itu mempunyai banyak kegiatan kebaikan-kebaikan sehingga memenuhi ruang langit yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Iku kanggene tiyang ingkang salat berjamaah. Lajeng wal malaikatu mahfufatun min qadamaihi ala ananis samai. Luar biasa nggih. Lek menawi kula panjenengan sedaya semrap karomah kados ngeten niki insyaallah salat iku mboten keburu pulang ngoten nggih. Yang kedua napa? Nggih. Malaikat nggih dirubungake saking delamaan sikil loro hingga ruangan langit. Subhanallah. Dados ketika kula panjenengan sedaya niki salat niki critane teng mriki ngoten nggih. Delamaan kita nggih kaki yang kedua kula panjenengan sedaya ingkang didamel salat menika malaikat itu pada merubung napa istilahnya mendekati kula panjenengan sehingga para malaikat bisa dikatakan turun tengene menyambut panjenengan ingkang napa istilahnya salat melaksanakan salat berjamaah menika. Oleh karena itu seringkali ngoten nggih para imam ketika napa assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, terutama di salat Jumat nggih. Jadi kalau nggak ada disukani ijazah kali para ulama menika termasuk para kiai, insyaallah waliyullah wonten nggih. Terus beliau memberikan buku saya ketika saya baca bahwa di situ adalah ketika sholat Jumat selesai tetap duduk napa namine mboten iftiros iki tawarruk nggih, jadi tahiyat iki lho, tahiyat. Imam nggih ngoten ingkang makmum nggih ngoten kalau sama-sama tahu sirinya nggih dengan membaca napa suratul Fatihah 7 kali ngoten nggih. Kemudian baca suratul Ikhlas 7 kali. Ditolong menawi kula pas ngimami teng mriki kula praktekkan ngoten nggih, duka jamaah buyar dhewe-dhewe mboten masing penting pokoknya kita sudah melaksanakan bahwa ini pernah dilakukan yang dianjurkan oleh para kiai dan para ulama kita. Sehingga tetaplah ketika pada saat kula panjenengan niki tidak berubah duduknya, itu para malaikat ngerubung. Nggih, gampangane tengene delamaan kula panjenengan sedaya. Di kaki kula panjenengan sedaya niki para malaikat ngerubung. Makanya ketika kita sudah lingsir, nginger, berubah, ya para malaikat sudah napa istilahnya? Nggih, pergi ngoten nggih, mboten ngerubung malih apa aja ngoten. Oleh karena itu para ulama menganjurkan sirnya ketika pada salat Jumat menika khusus tinggi, walaupun teng mriki kan wonten misalnya astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali.
lajeng la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nggih, tetep kondisi niku baru napa namine setelah Allahumma jina minan nar. Biasanya itu kan dipakai untuk yang sholat subuh dengan sholat napa namine, sholat subuh dengan sholat maghrib kan ngoten nggih. Sak mantune niku baru imam ngasih kesempatan untuk menghadap ke para jamaah, boleh menghadap ke utara, boleh menghadap ke selatan, boleh. Niku enten dasare stanten ngoten nggih. Itu menunjukkan bahwa sudah selesai jamaah ini. Dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah gini wau ketika salam Rasulullah menghadap kepada para jamaah. Tanging tengene ulama nggih khususnya sholat Jumat niki jangan berubah kakinya ngoten nggih, duduk tawarruk menika ngantos sampai kul a'udzu birabbin nas malikin nas nggih, ngantos selesai baru baca napa ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabali taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azim. Nggih, baru setelah itu doa kemudian salaman. Nggih, kaki niki tetap dalam kondisi duduk tawarruk. Artinya malaikat tidak beranjak terus memohonkan ampunan kula panjenengan sedaya ingkang melaksanakan sholat berjamaah. Andai kan ngenten insyaallah panjenengan mboten kepingin wangsul ngenten nggih cepet-cepet ya Allah masih dikerubung malaikat niki. Dan malaikat ngerubung itu tujuannya memintakan ampunan kula panjenengan sedaya dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tiang berjamaah sholat jamaah niki insyaallah mboten nggak ada dosa sama sekali karena istiqomah melaksanakan ingin menika ibadah sholat berjamaah. Yang dimaksud dosa-dosa yang kecil, anggerkan dosa-dosa yang besar tetap memohon ampunan dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah salah satu di antaranya karomanya orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Ngoten nggih. Kemudian yang ketiga adalah para malaikat dikatakan teng mriki wa malakun yunadi lau ya'lamul abdu man yunaji man taqala min sholatihi fa hadhil karomatu kulluha lil musolli. Yang ketiga adalah karomanya orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah menika termasuk malaikat kang mengumumkan ngoten nggih, mengundang upamane kawula weruh sapa kang diomongi ora bakal gelem ngalih saking salate. Artinya kita bisa seakan-akan berdialog dengan para malaikat. Amma malaikat mengumumkan bahwa hadza si fulan ini loh orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Musolli ini loh orang-orang yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karomah yang demikian itu adalah diperuntukkan bagi orang-orang yang melakukan ataupun melaksanakan sholat berjamaah. Jadi orang Islam sebaiknya yaitu mengetahui ukuran sholatnya masing-masing. Nopo? Saking pentingnya sholat berjamaah ngoten nggih, sehingga ketika kula panjenengan ketinggalan satu rakaat ngoten mawon itu sudah getune luar biasa. Adakah kita juga pernah punya perasaan seperti itu? Atau mungkin bahkan hujan, ini ada hujan, sholat di rumah saja berjamaah, alasannya tetap berjamaah. Tapi andaikan misalnya walaupun hujan tetap kita berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah, itu masya Allah pahalanya termasuk karomanya akan diberikan dumateng kula panjenengan sedaya ingkang melaksanakan atawin disebut teng mriki inggih menika musolli kanten nggih. Kemudian warwa Sa'id an Qatadah dipun diwetaken saking Sa'id an Qatadah nggih. Anna Daniel nggih, sesungguhnya Nabi Daniel. Nanti semerap nggih ceritane Nabi Daniel nggih. Jadi sak mantune Nabiullah Musa alaihissalam nggih, beberapa
mungkin beberapa ribu tahun beberapa ribu tahun baru ada muncul di Bani Israel itu ada orang, ada sebagian yang menyebutkan beliau ini adalah seorang nabi, di Israiliyat disebutkan seperti itu. Kemudian Daniel ini pernah menjadi pegawainya termasuk kerajaan Babilonia. Jadi kehebatannya beliau ini adalah pada saat raja ini ingin menafsirkan mimpi-mimpinya. Jadi Nabi Daniel ini memberikan inggih menika termasuk ramalan ataupun yang disampaikan itu adalah diberikan ketepatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Daniel ini adalah diambil ataupun diangkat menjadi pegawai kerajaan. Dan ketika diambil di pegawai kerajaan, ada salah satu di antara pegawai kerajaan yang tidak senang dengan Nabi Daniel ini, sehingga Nabi Daniel ini difitnah sehingga dimasukkan di dalam kandang macan. Itu cerita singkatnya seperti itu, sehingga Nabi Daniel ini adalah dimasukkan di kandang macan ini. Padahal macan yang sangat lapar, beliau tetap bersahabat dengan macan itu, dan macan tidak menunjukkan taringnya, karena ini adalah salah satu di antara juga orang-orang yang memang termasuk kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah Nabi Daniel. Nah, kalau pertanyaan jenengan buka-buka buku ini malih kan ngoten nggih. Ini menyampaikan bahwa warawa Sa'id an Qatadah, nggih. Sa'id an Qatadah niki memberikan cerita ngoten nggih. Anna Daniel alaihi salam, dikatakan mriki adalah Nabi Daniel alaihi salam, na'ata iku nyifati sapa Daniel ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ing umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko dawuh sapa Nabi Daniel menika, yusalluna podo salat nggih sapa umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salata kelawan salat, lau sallaha ing lamun salat, ha kelawan salat, kaum nuhin sapa kaum Nabi Nuh, ma uhriku walau sallaha, mongko ora dikermake sapa kaum Nabi Nuh nggih, walau sallaha lan lamun salat kelawan salat. Kenging nopo Allah Subhanahu wa taala nopo nggih pada saat Nabi Nuh dakwanya ngoten nggih berapa ratus tahun ngoten nggih, sehingga mendapatkan orang 80 kan ngoten nggih. Sehingga andaikan kaumnya Nabi Nuh ini pada saat itu melaksanakan sholat, insya Allah tidak akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak melaksanakan sholat, akhirnya ditenggelamkan. Sehingga Nabi Nuh mengajak kaumnya, termasuk ada hewan-hewan berpasang-pasangan yang dimasukkan di dalamnya. Sehingga kula panjenengan ini termasuk turunan yang 80 orang yang diajak kaum Nabi Nuh niku, termasuk dzurriyyah niku. Sak matur niku sudah ludes semua sak donya ngoten. Tinggal kaum Nabi Nuh dan beserta hewan-hewan yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salam. Dados Nabi Daniel niki cerita bahwa andaikan kaum Nabi Nuh ini melaksanakan sholat, Allah tidak akan menenggelamkan kaumnya ini ku. Nah niki ceritane ngoten. Lajeng kaum Adin ma ursilat alaihim. Kaum Adin sapa kaum Ad ma ursilat mongko ora den utus alaihim ing atase kaum Ad arrihu opo angin al-akimu kang gabuk walau sholaha lan lamun sholat kelawan sholat. Kaum Ad ngoten diterjang angin yang sangat hebat, jadi seakan-akan nopo nggih beterbangan, gunung-gunung berterbangan, apapun berterbangan. Karena apa? Kaum Ad ini adalah tidak melaksanakan sholat dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga didatangkan angin yang sangat dahsyat sehingga binasalah kaum Ad menika. Nggih.
Lajeng malih kaum Samuda ma akhadhat humus sayhatu. Kaum Samuda sapa kaum Samud mongko ora akhadat hum ngalap ing kaum Samud as-sayhatu apa petake Jibril. Sumakola mongko nuli dawuh kota dadu sapa kota alaikum nggih netepono sira kabeh bisolati ing salat fa innaha mongko stune salat khulukun iku makerti lil mukminina marang wong-wong mukmin hasanun kang bagus. Ngoten nggih. Kenapa kaum Samud niki sehingga dibentak oleh malaikat? Ngoten nggih. Karena dibentak oleh para malaikat sehingga banyak yang meninggal. Keranten napa? Karena pada saat Allah memberikan nggih dawuh para malaikat nggih berilah pelajaran kaum Samud ini, karena kaum Samud ini sudah melampaui batas sehingga ada bentaan seperti halilantar yang menyambar sehingga kaum Samud ini adalah banyak yang binasa. Lah sehingga qala qatata dawu sapa qatata alaikum bisolati fa innaha khuluqun lil mu'minina hasanatun. Sehingga qatata niki dawuh dumateng kula panjenengan saya alaikum bisolati netepono sira kabeh bisolati kelawan salat. Fa innaha mongko sedune salat niku khulukun iku pakerti. Jadi salat niki bisa dikatakan akhlak kula panjenengan saya dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Kita mau sing mboten salat itu gak ada akhlak napa mboten nggih. Artinya kita akhlak ini adalah sesuatu yang memang kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dilahirkan, diberikan kehidupan, kesempatan hidup di dunia ini adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah, sehingga tuntutan kita adalah hanya diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya menyembah beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga termasuk salat ini adalah fa innaha khuluqun lil mu'minin, bahwa sholat ini adalah termasuk pakerti, termasuk akhlak, termasuk budi pekerti, rasa terima kasih kula panjenengan sedaya dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Hasanun kang bagus. Menawi kula panjenengan sedaya meninggalkan sholat berarti kula panjenengan sedaya mboten gadah pakerti dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan di ayat yang lain-lain napa nika? Duribat alaihimudz dzillah aynama tuqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas. Ngoten nggih. Dzuribat alaihimudz dzillah, dihinakan di mana saja. Aynama tuqifu, di mana saja kamu berada. Nggih. Dihinakan oleh Allah kalau panjenengan sedaya, dianggap kita tidak punya akhlak. Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada. Ini kau dikatakan yang berikut bahwa alaikum bisolah fa innaha khuluqun lil mu'minin, karena salat ini adalah sebagai pakerti, sebagai akhlak kula panjenengan sedaya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan menawi kula boten salat ataupun meninggalkan salat berarti kula panjenengan sedaya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang setelah saya bacakan tadi itu. Illa, kecuali bihablim minallah, orang-orang yang bertali, ngoten nggih, berpegang tali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dia beribadah kepada Allah, mengikuti kewajiban-kewajiban yang telah diberikan Allah kepada kita. Sehingga di dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa anibuduni hadza siratum mustaqim. Sembahlah aku. Nggih, wa anibuduni hadza siratum mustaqim. Maka aku akan menunjukkan jalan yang lurus menuju kemana? Menuju ke aku, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan mriki dzuribat alaihimudz dzillah, dihinakan aina ma suqifu, di mana saja kamu berada, illa bihabli minallah, kecuali berpegang teguh kepada tali agama Allah, wa habli minannas, dan berpegang teguh kepada tali sesama saudara manusia atau sesama manusia. Sehingga ada ibadah yang vertikal yaitu menuju kepada Allah, ada yang ibadah horizontal silaturahim bersama, ada yang dikatakan
napa niku? Hablum minallah, hablum minan nas. Ada yang dikatakan bahwa ini adalah termasuk urusan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk ibadah mahdhah, ya, termasuk sholat 5 waktu yang telah diwajibkan kepada kita. Sesama manusia menyayangi, ya, menghargai, saling menyapa, saling menyantuni. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Fa insyaallah menawi kula panjenengan saya saged vertikal dan horizontal, Allah mengangkat derajat kula panjenengan saya termasuk niku wa ani ibuduni hadza siratum mustaqim. Hadirin jamaah pengajian rutin Jumat malam Sabtu rahimakumullah. Kita sering bahwa ketika kita bercermin, ngoten nggih, ada salah satu di antara metode supados kula panjenengan saya nggih, bagaimana cara kita bisa melaksanakan sholat itu yang khusyuk. Ada yang sering saya sampaikan ngeten nggih, ada yang angen-angen maknanya, boleh. Yang penting kita berikhtiar untuk menuju khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebenarnya khusyuk ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita melaksanakan setiap hari, pokoknya niat li'ili kalimatillah. Sehingga di awal-awal itu kenapa kita tidak bisa sholat khusyuk? Baginda Rasul Muhammad SAW, lam tusolli, kamu tidak sholat. Dulu yang pernah saya sampaikan ini. Kenapa? Akhirnya disampaikan kepada baginda Rasul Muhammad SAW, itmamul wudhu, sempurnakan wudhu kamu. Nggih, sing sering kula aturaken itu ada hakikatul wudhu dan ada syariatul wudhu. Tapi ketika kita sholat, anggap saja wudhu kita sudah sempurna. Nggih, ada para ulama yang mengatakan ketika kita mau sholat, nggih, kita bercermin, bercermin melihat wajah kita sendiri, sehingga kita Allahu Akbar masih ada di dalam bayangan kita itu wajah kita sendiri, terus sampai ruku, sampai i'tidal, terus sampai sujud melihat wajah kita sendiri. Nggih. Kenapa diberikan seperti itu? Ini adalah salah satu metode, nggih, salah satu metode, sehingga panjenengan sering lihat-lihat di film-film di YouTube ketika kita sudah pisah dari roh kita, seperti kita, ngoten nggih, seperti kita tapi sudah berpisah. Nggih, ada salah satu cerita ketika ada keluarga yang meninggal, misalnya kecelakaan di luar. Rohnya datang ke rumah. Loh, sudah datang sudah. Tapi setelah itu hilang lagi. Gak tahu ada polisi yang datang memberitahu bahwa mungkin ada keluarganya yang kecelakaan ini sudah meninggal. Loh, siapa yang datang tadi? Dan itu adalah ruhnya. Sehingga dengan metode itu ketika kita sholat, nggih, biasanya kan apa? Kita baca suratul An-Nas, ngoten nggih. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Supaya khusyuk lagi biasanya kita tambahi ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Tidak puas dengan itu kita baca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Barangkali kita pernah mengucapkan mungkin menjadi kafir dhimmi dan sebagainya. Okay. Kita bersihkan itu ketika mau sholat betul-betul nol, baru kita katakan Allahu Akbar. Okay. Di dalam wajah kita ada seperti kita seakan-akan tangannya double, Allahu Akbar. Ini salah satu metode mawon. Jadi jangan tidak harus seperti ini. Apa yang disampaikan di dalam fikih itu sudah jelas. Ya seperti itu syariatnya. Kita menghadap kiblat dan niat khudur, baru usolli fardhol. Dan ini adalah lafadz niat, bukan niat. Baru Allah di dalam hati kita mengatakan niat sholat Isya 4 rakaat makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Lah, biasanya kita melihat ini kan melihat sajadah, melihat ini kan masih terpengaruh, ngoten nggih. Sajadahnya baru, ada gambarnya Ka'bah dan sebagainya. Ada yang membayangkan bahwa Allah itu di dalam sajadah besar bersinar, ngoten nggih. Jadi mungkin ini adalah salah satu metode. Jadi lihatlah wajah kula panjenengan saya di dalam cermin itu. Jadi setiap kali seakan-akan nanti kita tahu bahwa di belakang kita bisa melihat sendiri. Itu terus kita lakukan. Lama-kelamaan insya Allah kita akan bisa diberikan oleh Allah anugerah sehingga diberikan khusyuk.
Apakah bisa Ustaz mulai dari awal takbiratul ihram sampai kedua salam ini kita bisa khusyuk? Nggih, itu pemberian Allah. Ngapunten jenengan diberikan 1 detik niku sudah nikmatnya luar biasa. 1 detik khusyuk. Masya Allah, itu nikmatnya sudah luar biasa. Sehingga apa yang dikatakan orang-orang yang arif billah, ketika tidak ingat Allah 1 detik saja, itu dikatakan kita sudah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, 1 detik saja kita termasuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Kita kan belum sampai tingkatan arif billah nggih. Artinya wis kata mboten khusyuk timbang mboten khusyuk, tapi tetap itu kita lakukan, dan khusyuk itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak teman-teman kita yang ada pelatihan sholat khusyuk, mboten napa-napa, itu dalam rangka ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas khusyuk itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sholat inilah yang dikatakan fa innaha khuluqun lil mu'minina hasanun, yaitu sholat ini adalah akhlak bagi orang-orang yang mukmin yang baik. Masih ada waktu nggih? Masih ada waktu nggih? Warawa Khalaf bin Khulifah. Kurang gede nggih, ana pertanyaan nih. Janji tetap nggih. Ada pertanyaan nanti nggih. Rafa'ahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ummati ummatun marhumatun wa inna ma yadfa'ullahu anhum bala bi ikhlasihim wa du'aihim wa salatihim wa du'afaihim wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Dados saking Khalaf bin Khalifah niku cerita saking Laits, ngoten nggih, Abu Laits kang diunggahke riwayati marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panjenengane dawuh Kanjeng Nabi dawuh niku ngeten. Umat ngoten nggih, umat ingsun iku umat kang diwelasi dening Allah, umat Kanjeng Nabi Muhammad. Nggih, dikatakan teng mriki bahwa ummati ummatun marhumatun wa innama yadfa'ullahu anhum al-balaa bi ikhlasihim wa du'aihim wa salatihim wa du'afaihim wallahu subhanahu wa ta'ala. Sehingga umat Kanjeng Nabi niku diwelasi dening Allah Subhanahu wa taala, lajeng Allah nolak bala nggih saking umat ingsun iki sebab ikhlase. Allah tidak menurunkan bala, mboten kados sing nabi-nabi kala niku wau. Nggih, Nabi Lut, nggih Nabi sinten ingkang kula sebutaken niku wau, nggih termasuk kaum Tsamud diberikan bala oleh Allah, kaum Nabi Nuh diberikan banjir bandang dan sebagainya. Sehingga umat Kanjeng Nabi ini diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang tidak mau aja diberikan kasih sayang oleh Allah, sehingga mereka mengalami yaitu bala diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wasolatihim, krono solatnya, krono doanya, nggih, karena apesnya mboten gadai, saking mboten gadai beliau tetap sabar. Nggih, napa niku wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah kalian tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan melaksanakan salat supados kula panjenengan saya dilindungi dan diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu Subhanahu wa taala, dan Allah wong-wong nggih termasuk Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Suci, dan yang mengetahui segalanya adalah Allah Subhanahu wa taala nggih. Demikian mungkin yang terakhir, mudah-mudahan nanti kita mungkin tadi ada sesi insyaallah kita janji untuk season berikutnya kita ada dialog terus supaya kula panjenengan saya betul-betul bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat fitini wa dunya wal akhirah. Monggo sareng-sareng mau sholawat supados kula panjenengan saya angsal syafaatipun baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ugi ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitnah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna
بحرماتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن اللهم إني sarang-sarang أستودعك ما علمتنيه فردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين Akhirul kalam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.